figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan kedua teman saya akan menyampaikan materi mengenai audit investigatif tentang teori kecurangan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainaya Al-Fatihah dengan NIM 1805520179, kelas D1 Audit Investigatif, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Di Kubang, Unisbank, Semarang. Dan kedua teman saya. Halo semuanya, kenalkan nama saya Ajeng Widianisi dengan NIM 1805520187. Saya dari kelas D1 Akuntansi, Program Studi S1 Akuntansi, dan mata kuliah Audit Investigatif. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rohmah Siami dari kelas D1 Audit Investigatif, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Di Kubang, Unisbank, Semarang. Tujuan kami membuat video kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai teori kecurangan atau fraud. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikutnya yuk. Akan ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah definisi fraud. Yang kedua adalah fraud tree atau pohon kecurangan. Yang ketiga adalah teori Ghosn. Yang keempat adalah teori triangle. Yang kelima adalah teori diamond. Dan yang terakhir, yang keenam adalah teori pentagon. Untuk poin yang pertama adalah definisi fraud. Nah, sebelum kita menuju ke definisi fraud itu apa, pasti nih teman-teman muncul banyak pertanyaan. Mengapa sih manusia melakukan fraud atau kecurangan? Padahal jelas-jelas nanti akan ditindak atau mungkin bakal dicari atau akan menimbulkan masalah bagi orang melakukan fraud tersebut. Nah, ini contohnya di Indonesia ini, mengapa sih banyak pejabat penting dengan kedudukan dan penghasilan yang tinggi, termasuk di dalamnya ada guru besar di sebuah perguruan tinggi ternama dan pinjaman LSM yang mempunyai misi untuk memberantas korupsi, justru terlibat dalam tindakan pidana korupsi. Itu kenapa? Jawabannya sih sederhana, karena corruption atau fraud itu by need, by greed, and by opportunity. Apa itu? Nah, korupsi itu terjadi karena kebutuhan dari si manusia itu yang nggak pernah cukup. Kemudian karena serakah itu, dia tuh nggak pernah merasa cukup, jadi pengen terus menambah hartanya. Kemudian by opportunity. Nah, opportunity ini artinya adalah peluang. Karena ada peluang di dalamnya itu, maka orang tersebut melakukan sebuah fraud atau kecurangan yang merugikan orang lain. Nah, definisi fraud sendiri secara umum apa sih? Fraud secara umum diartikan sebagai penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan tersebut. Nah, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di dalam atau di luar organisasi. Bagi orang awam, fraud ini biasanya diasumsikan sebagai perbuatan korupsi. Nah, untuk definisi fraud secara KUHP atau fraud dalam KUHP itu ada beberapa definisi. Yang pertama itu menurut pasal 362 tentang pencurian, fraud ini didefinisikan sebagai kegiatan atau tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Kemudian definisi fraud menurut pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman.
Di sini fraud didefinisikan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Nah, untuk selanjutnya adalah fraud tree atau pohon kecurangan. Nah, Association of Certified Fraud Examiner atau biasa disebut dengan SCFE itu menggambarkan kecurangan sebagai okupasional dalam bentuk fraud tree atau pohon kecurangan. Nah, pohon ini tuh menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja beserta ranting dan anak rantingnya. Occupational fraud tree ini mempunyai 3 cabang utama, yakni yang pertama adalah corruption atau korupsi, kemudian asset misappropriation, yang ketiga adalah fraudulent statement. Nah, masing-masing dari cabang beserta ranting dan anaknya akan saya jelaskan ke slide selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan cabang pertama dari fraud tree, yaitu corruption. Corruption ini memiliki 4 ranting. Yang pertama adalah conflict of interest, yang kedua adalah bribery, yang ketiga adalah illegal gratuities, yang keempat adalah economic extortion. Nah, saya akan menjelaskan yang conflict of interest terlebih dahulu. Apa sih conflict of interest itu? Atau biasa disebut dengan benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini sering dijumpai dalam berbagai bentuk, yaitu misalnya seperti bisnis plat merah atau bisnis pejabat penguasa dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun. Nah, ciri-cirinya atau indikasinya apabila mereka menjadi pemasok itu yang pertama adalah selama bertahun-tahun, bukan saja selama pejabat tersebut berkuasa. Melalui kontrak jangka panjang bisnis berjalan terus-menerus meskipun pejabat tersebut itu sudah lengser. Nah, yang kedua ciri-cirinya adalah nilai kontrak itu relatif mahal daripada kontrak yang dibuat at arm's length. Dalam bahasa sehari-hari, praktik ini dikenal sebagai markup atau penggelembungan. Istilah markup sendiri sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena baik markup maupun markdown merupakan bagian dari praktis bisnis yang sehat. Yang ketiga adalah para rekanan ini meskipun hanya segelintir yang menguasai pangsa pembelian yang relatif sangat besar di lembaga tersebut. Yang keempat adalah meskipun rekanan ini keluar sebagai pemenang dalam proses tender yang resmi, namun kemenangannya dicapai dengan cara-cara yang tidak wajar. Yang kelima adalah hubungan antara penjual dan pembeli lebih dari hubungan bisnis. Pejabat atau penguasa biasanya itu menggunakan sanak saudaranya atau disebut juga sebagai nepotisme sebagai orang depan atau persekongkolan atau kolusi yang melibatkan penyuapan atau bribery. Nah, untuk contoh kasus dari conflict of interest ini itu adalah Pertamina. Pertamina merupakan contoh dari pembuktian korupsi dengan konsep conflict of interest lebih mudah dari membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Benturan kepentingan bisa terjadi dalam skema permainan pembelian atau purchase scam maupun penjualan atau sales scam. Lembaga pemerintah atau bisnis selaku pembeli ber-KKN dengan penjual. Indikasi mengenai hal ini terlihat dalam hal membeli merupakan lembaga besar, nilai pembeliannya tinggi, dan penjual merupakan penyuplai terkenal tingkat dunia. Jadi seharusnya jual beli dapat dan lazimnya dilakukan secara langsung dan bukan melalui penjual perantara. Nah, lembaga pemerintah atau bisnis selaku penjual, baik berupa barang maupun jasa, dapat juga ber-KKN dengan pembeli.
praktik ini akan sangat mencolok dalam hal pembeli akhir atau real pembeli, real consignment, real pembeli ya, merupakan captive market dari penjual. Namun penjual tetap mengeluarkan marketing fee atau sejenisnya yang tidak lain dari penyuapan. Nah, dari contoh tersebut itu terjadi, kita bisa melihat ya, itu terjadi benturan kepentingan dengan bribery, illegal gratuities, dan economic extortion. Nah, selanjutnya bribery. Bribery itu apa sih? Bribery ini merupakan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Nah, bribery merupakan penyuapan bagian yang akrab dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. Kasus-kasus tindak pidana korupsi tahun 2008 dan 2009 menunjukkan hal ini. Selanjutnya adalah illegal gratuities. Illegal gratuities ini apa? Illegal gratuities adalah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Nah, dalam kasus korupsi di Indonesia bisa dilihat dalam bentuk hadiah. Hadiah apa? Yuk contohnya adalah ada hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, hadiah kenaikan pangkat dan jabatan, dan hadiah lain-lain yang diberikan kepada pejabat. Nah, untuk yang economic extortion, apa sih economic extortion itu? Economic extortion itu merupakan pemerasan yang umum terjadi dalam organisasi non-profit. Untuk cabang yang kedua yaitu adalah asset misappropriation. Asset misappropriation merupakan pengambilan secara ilegal atau biasa disebut dengan mencuri. Ini dibagi menjadi dua, yaitu secara cash maupun non-cash. Untuk secara cash atau pengambilan secara tunai, ini dibagi lagi atau diklasifikasikan menjadi 3 bentuk. Ada skimming, larceny, dan fraudulent disbursement. Nah, dalam skimming ini uang dijarah atau dicuri sebelum uangnya itu secara fisik masuk ke perusahaan, atau biasanya auditor menyebutnya sebagai lapping. Kemudian yang kedua adalah larceny. Nah, larceny sendiri ini adalah penjarahan yang dilakukan ketika uang sudah masuk ke perusahaan. Jadi uangnya sudah masuk, baru dilakukan penjarahan atau pencurian uang. Yang ketiga adalah fraudulent disbursement. Nah, kalau fraudulent disbursement ini merupakan penjarahan atau pencurian yang dilakukan ketika arus uang itu sudah terekam dalam sebuah sistem di perusahaan, atau biasanya kita menyebutnya sebagai penggelapan. Nah, larceny atau pencurian itu merupakan bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia. Peluang untuk terjadinya penjarahan jenis larceny ini berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset. Nah, untuk fraudulent disbursement atau pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah ini sebenarnya satu langkah lebih jauh dari pencurian. Sebelum tahap pencurian ada tahap perantara. Nah, di dalam fraudulent statement ini tahap perantaranya itu ada beberapa, yaitu ada billing scam, payroll scam, expense reimbursement scam, kemudian ada check tampering, dan register disbursement. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama adalah billing scam. Nah, dalam skema billing ini adalah skema permainan dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarananya. Pelaku fraud dapat mendirikan perusahaan bayangan atau shell company yang seolah-olah merupakan penyuplai atau rekanan atau kontraktor sungguhan. Nah, perusahaan bayangan ini merupakan
sarana untuk mengalirkan dana secara tidak sah keluar perusahaan. Kemudian ada payroll scam. Payroll scam merupakan skema permainan melalui pembayaran gaji. Bentuk permainannya itu antara lain dengan pegawai atau adanya pegawai atau karyawan fiktif atau dalam pemalsuan jumlah gaji. Jumlah gaji yang dilaporkan lebih besar dari gaji yang dibayar. Expense reimbursement scam. Ini merupakan skema permainan melalui pembayaran kembali biaya-biaya, misalnya pembayaran biaya perjalanan. Seorang pemasar mengambil uang muka perjalanan dan sekembalinya dari perjalanan, ia membuat perhitungan biaya perjalanan. Kalau biaya perjalanan melampaui uang mukanya, ia meminta reimbursement atau penggantian. Ada beberapa skema permainan melalui mekanisme ini. Rincian biayanya menyamarkan jenis pengeluaran yang sebenarnya. Contohnya ini misalnya perusahaan tidak memberikan penggantian konsumsi alkohol. Pengeluaran ini disamarkan sebagai biaya makan atau biaya minum, atau biayanya dilaporkan lebih besar dari pengeluaran yang sebenarnya. Nah, ini tuh lazimnya dilakukan dalam pengeluaran yang tidak ada atau tidak memerlukan bukti pendukung atau biaya sama sekali. Makanya disebut sebagai pengeluaran fiktif. Untuk selanjutnya adalah check tampering. Check tampering ini merupakan skema permainan melalui pemalsuan cek. Hal yang dipalsukan biasanya itu tanda tangan orang yang mempunyai kuasa dalam mengeluarkan cek atau endorsementnya, atau nama kepada siapa cek tersebut akan dibayarkan, atau cek disembunyikan. Dalam contohnya ini misalnya pegawai meminta dua buku cek dari bank, sesuatu yang diketahui secara resmi hanya satu buku, tapi pengeluaran melalui buku cek kedua ini dirahasiakan. Gitu. Selanjutnya adalah register disbursement. Register disbursement ini adalah sebuah pengeluaran yang sudah masuk dalam cash register. Skema permainan melalui register disbursement pada dasarnya ada dua, yakni false refund atau pengembalian uang yang dibuat-buat, dan false void atau pembatalan palsu. Di sini pelanggan datang membawa barang yang dikembalikannya, misalnya karena tidak puas dengan barang yang dibelinya. Untuk itu, ia akan mendapat refund atau menerima kembali uangnya atau pembatalan pembebanan kredit cardnya. Dalam false refund ada beberapa cara penggelapan. Di antaranya penggelapan dengan seolah-olah ada pelanggan yang mengembalikan barang dan perusahaan memberikan refund, padahal itu tidak ada. Kemudian yang kedua adalah false void. False void ini hampir sama dengan false refund. Hal yang dipalsukan di sini adalah pembatalan penjualan. Jadi kan penjualan sudah terekam di pita cash register, kemudian dibatalkan. Nah, seolah-olah pembeli urung melakukan pembelian. Jumlah yang sudah diterima perusahaan seolah-olah juga dibatalkan. Nah, untuk poin yang kedua dari asset misappropriation adalah pengambilan atau pencurian secara non-cash. Jadi sasaran lain dari penjarahan itu adalah bisa berupa persediaan atau inventory. Umumnya daya tarik pencurian kas itu lebih tinggi dibandingkan dengan aset lainnya, tetapi tidak menutup kemungkinan dan dalam situasi tertentu persediaan barang juga sangat menarik untuk dijarah. Contohnya itu penjualan BBM bersubsidi secara ilegal pada waktu ada selisih harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dengan BBM yang tidak bersubsidi. Kemudian juga ada aset lain yang cukup menarik dilakukan penjarahan, yaitu berupa aset tetap. Contohnya seperti kendaraan bermotor yang dimiliki perusahaan. Modus dalam penjarahan aset yang bukan uang tunai atau uang di bank
itu ada dua, yaitu misusi dan larsensi. Misusi itu apa? Tahu nggak? Nah, saya jelasin ya. Misusi itu adalah penyalahgunaan yang seperti apa. Jadi gini contohnya, misalnya nih ada penggunaan kendaraan bermotor perusahaan atau aset tetap lainnya untuk kepentingan pribadi. Hal ini sangat umum terjadi dan malah seringkali dianggap biasa dan bukan merupakan fraud. Padahal hal ini tuh sebuah kecurangan yang berupa dalam bentuk misusi atau penyalahgunaan aset. Contoh lainnya adalah alat transportasi. Itu bisa berupa mobil, kapal terbang, helikopter milik perusahaan atau lembaga pemerintah yang dipakai untuk mengangkut barang-barang pribadi atau inventaris kantor atau inventaris pemerintah yang dipinjam selama seseorang itu masih memegang jabatan atau misusi dan tidak mengembalikannya sesudah ia tidak lagi menjabat atau larsensi. Jadi di sini misusi dan larsensi ini sama-sama penyalahgunaan aset. Bedanya itu misusi dilakukan oleh seseorang ketika dia masih memegang jabatan di sebuah instansi atau lembaga, sedangkan larsensi ini dia sudah tidak lagi menjabat dan tidak mengembalikan barang yang sudah dipinjam tersebut. Nah, untuk selanjutnya cabang dan ranting yang ketiga dari fraud tree akan dijelaskan oleh teman saya Ajeng Widya Ningsih. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ainaya, yaitu tentang fraudulent statement. Dalam fraudulent statement ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fraud finansial dan yang kedua fraud non-finansial. Dalam fraud finansial itu sendiri berkaitan dengan salah saji dalam menyusun laporan keuangan. Nah, dalam fraud finansial ini ada dua cabang. Yang cabang pertama yaitu menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Cabang yang kedua yaitu menyajikan aset atau pendapatan yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Kemudian fraud non finansial ini berupa penyampaian laporan non keuangan yang sesat, seringkali merupakan pemalsuan keadaan. Bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan intern dan maupun ekstern. Seperti contohnya minyak besar di dunia yang mencantumkan cadangan minyaknya lebih besar secara signifikan dari keadaan yang sebenarnya. Apabila diukur dengan standar industrinya atau perusahaan yang alat produksinya atau limbahnya membawa bencana bagi masyarakat, tetapi secara terbuka mengklaim keadaan yang sebaliknya. Kemudian ada akuntan forensik dan jenis fraud. Pusat perhatian akuntan forensik yaitu pada cabang fraudulent statement menjadi pusat perhatian dalam audit atas laporan keuangan atau general audit atau opinion audit. Akuntan forensik hampir tidak pernah menyentuh fraud atau kecurangan yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan dengan dua pengecualian. Untuk pengecualian yang pertama yaitu ketika regulator seperti BAPEPAM, Securities dan Exchange Commission atau Financial Service Authority atau yang disebut dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai dugaan kuat bahwa laporan audit suatu kantor akuntan publik mengandung kekeliruan yang serius, atau kantor akuntan publik yang bersangkutan mengakui hal tersebut. Regulator dapat meminta kantor akuntan lain melakukan pendalaman atau mereka sendiri melakukan penyidikan. Dalam hal ini, akuntan forensik melakukan audit investigatif. Mengapa? Karena kasusnya bisa dibawa ke pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan dan auditnya harus lebih luas dan mendalam. Karena harus jelas siapa yang bertanggung jawab untuk hal apa. Untuk pengecualian yang kedua, ketika fraudulent statement dilakukan dengan pengolahan data secara elektronik terintegrasi
dan besar-besaran atau penggunaan komputer yang dominan dalam penyiapan laporan. Selain pertimbangan penyelesaian kasus di dalam atau di luar pengadilan, juga ada pertimbangan diperlakukannya keahlian khusus, yakni komputer forensik. Lanjut untuk manfaat fraud tree. Fraud tree memetakan fraud dalam lingkungan kerja. Peta ini membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis fraud yang terjadi. Ada gejala-gejala penyakit fraud yang ada dalam auditing dikenal sebagai red flag. Dengan memahami gejala-gejala ini dan menguasai teknik gejala investigatif, akuntan dapat mendeteksi fraud tersebut. Akuntan forensik sebaiknya membuat sendiri fraud tree atau peta dari tindak pidana yang diperiksanya. Seorang penyidik tindak pidana perpajakan, misalnya, perlu membuat pohon tindak pidana perpajakan. Ia dapat membuat pohon atau skema yang komprehensif untuk semua jenis pajak atau pohon tindak pidana perpajakan yang khusus untuk jenis pajak tertentu. Misalnya, ada pajak pertambahan nilai untuk jenis transaksi tertentu, misalnya restitusi pajak atau tindak pidana perpajakan dalam industri tertentu, misalnya ada pertambangan, production sharing contractor atau yang disebut PSC, dan seterusnya. Akuntan forensik yang memeriksa tindak pidana korupsi perlu membuat pohon tindak pidana korupsi. Pohon tindak pidana korupsi yang komprehensif yang meliputi ke-30 jenis tindak pidana korupsi akan sangat rumit penyajiannya. Lebih mudah, lebih bermanfaat menyusun pohon tindak pidana korupsi yang parsial. Nah, untuk teori yang selanjutnya yaitu adalah teori Ghosn. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada pada slide yang selanjutnya. Untuk definisi teori Ghosn sendiri yaitu adalah teori yang menyatakan alasan pelaku tindak pidana melakukan praktik fraud atau kecurangan, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan teori Ghosn ini merupakan hal yang sangat tepat. Berdasarkan teori Ghosn, seseorang akan melakukan korupsi atau kecurangan karena memang manusia pada dasarnya mempunyai sifat yang serakah dan tidak pernah merasa puas. Hal ini contohnya seperti koruptor pada negeri ini yang terus saja dan tidak pernah bosan menimbun segala kekayaannya, dan sampai akhirnya koruptor tersebut akhirnya terungkap kasusnya dan tertangkap tangan. Tidak ada kata cukup dalam diri koruptor itu sendiri. Kemudian ada 4 unsur teori Ghosn. Yang pertama ada huruf G, yaitu adalah greedy, yang artinya keserakahan. Yang kedua huruf O, opportunity, yang artinya adalah kesempatan. Yang ketiga N, yaitu need, artinya kebutuhan. Yang terakhir keempat ada E, exposure, yang artinya hukuman yang rendah. Nah, teori Ghosn ini merupakan penyempurnaan dari teori triangle fraud ya, yang mengungkapkan mengapa seseorang koruptor melakukan tindak fraud atau kecurangan itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Ghosn itu sendiri. Yang pertama ada greedy. Greedy itu berkaitan dengan perilaku serakah yang potensialnya ada dalam diri setiap orang masing-masing. Nah, ada seorang peneliti yang bernama Anisatul dan Ahmad pada tahun 2018 mengemukakan atau menyatakan bahwa keserakahan adalah berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri seseorang. Keserakahan merupakan faktor individu, di mana faktor ini melekat pada diri sendiri pada setiap orang. Apabila tingkat keserakahan seseorang tinggi, ada kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu kecurangan. Untuk selanjutnya itu adalah opportunity. Opportunity yang artinya adalah kesempatan.
Opportunity sendiri berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Nah, kesempatan menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan, baik yang disebabkan karena sistem, aturan, dan penegak aturan. Dalam penelitian Nahaningrum pada tahun 2013 menunjukkan bahwa dengan adanya suatu sistem pengendalian internal yang baik oleh instansi, maka akan menurunkan tingkat kecurangan yang akan dilakukan. Sebaliknya, jika kualitas sistem pengendalian internal yang buruk, maka akan menjadi kesempatan bagi para karyawan untuk melakukan fraud atau kecurangan pada perusahaan tempat ia sedang bekerja. Selanjutnya, N yaitu needs. Needs ini berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidup secara wajar. Nah, ada penelitian yang bernama Syahraini dan kawan-kawannya pada tahun 2010 menjelaskan bahwasanya jika perilaku seseorang biasanya diawali dengan adanya sebuah kebutuhan. Nah, dari kebutuhan itu, seseorang dapat menimbulkan sebuah dorongan sehingga seseorang itu akan melakukan tindak perilaku kecurangan. Dan biasanya itu untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri dengan melakukan tindakan yang haram atau yang tidak diperbolehkan. Lalu yang terakhir ada E yaitu exposure yang artinya adalah pengungkapan. Pengungkapan ini berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan itu. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap, maka semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan, akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangannya. Nah, rendahnya efek jera yang diberikan perusahaan kepada para pelaku kecurangan dapat membuka celah bagi orang lain untuk melakukan tindakan kecurangan. Pada penelitian Anisatul dan Ahmad pada 2018 mengungkapkan bahwa pengungkapan memiliki pengaruh positif terhadap penurunan tindakan kecurangan. Auditor dapat melihat hal ini sebagai poin untuk membentuk persepsinya dalam mendeteksi sebuah kecurangan yang telah terjadi. Untuk selanjutnya ada teori yang dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1953, yaitu teorinya adalah teori triangle yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya kecurangan. Nah, kemudian di sini ada gambar segitiga fraud triangle. Di setiap sudutnya itu ada tiga unsur. Yang pertama, sudut yang pertama ada pressure yang artinya adalah tekanan. Untuk sudut yang kedua yaitu adalah opportunity, artinya kesempatan, dan yang ketiga ada rationalization yang artinya adalah rasionalisasi. Untuk pembahasan selanjutnya ada pada slide yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen fraud triangle yang pertama, yaitu adalah pressure atau tekanan. Pressure merupakan suatu dorongan orang untuk melakukan tindakan fraud, di mana tekanan dapat diakibatkan oleh berbagai hal termasuk tekanan yang bersifat finansial dan non-finansial. Nah, faktor finansial itu sendiri muncul karena keinginan untuk memiliki gaya hidup yang berkecukupan secara materi. Sedangkan faktor non-finansialnya bisa mendorong seseorang melakukan fraud, yaitu tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk. Selain itu, sifat dasar manusia yang serakah bisa jadi memberikan tekanannya secara internal, sehingga mendorong seseorang melakukan tindakan kecurangan. Konsep yang penting dari tekanan adalah bahwa seseorang memiliki kebutuhan yang mendesak atau financial need yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain, atau
perceived non-shareable financial need. Tekanan juga dapat dikatakan sebagai keinginan atau intuisi seseorang yang terdesak melakukan kejahatan. Ketika perusahaan memiliki tekanan, yaitu dalam ancaman kebangkrutan, dalam penelitian Cressey juga menemukan bahwa non-shareable problems yang dihadapi orang-orang yang diwawancarainya timbul dari situasi yang dapat dibagi dalam 6 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu violation of ascribed obligation. Untuk kelompok yang kedua, problems resulting from personal failure. Kelompok ketiga, business reversals. Yang keempat, physical isolation. Yang kelima, status gaining. Yang keenam, employer-employee relation. Saya akan menjelaskan dari 6 kelompok yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada violation of ascribed obligation. Suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab keuangan membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga menjadi harapan atasan atau majikannya. Di samping harus jujur, ia dianggap perlu memiliki perilaku tertentu. Banyak lembaga negara dan asosiasi profesi dan bisnis di Indonesia merasa perlu menyusun pedoman perilaku pejabat atau anggotanya. Bahkan, untuk keperluan yang lebih baik dan lebih mendesak seringkali bukan pada penyusunan atau pemberian pemahaman kepada yang akan diatur perilakunya, tetapi pada publikasi terhadap masyarakat bahwa kita sudah punya pedoman perilaku, tanpa peduli apakah perilakunya akan seperti yang tercantum dalam pedomannya. Orang dalam jabatan seperti itu merasa wajib menghindari perbuatan seperti berjudi, mabuk, dan menggunakan narkoba dan perbuatan lain yang merendahkan martabatnya sendiri. Inilah kewajiban yang terkait dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya. Ini adalah ascribed obligation baginya. Kalau ia menghadapi situasi yang melanggar kewajiban terkait dengan jabatannya, ia merasa masalah yang dihadapinya tidak dapat diungkapkannya kepada orang lain. Pengungkapan perilaku yang bertentangan dengan kewajiban tersebut baginya merupakan pengakuan bahwa perilakunya di bawah standar perilaku yang diharapkan daripadanya atau dalam kedudukan itu. Ini sama saja setara dengan sikap perwira sejati yang memiliki harakiri daripada menghadapi tatapan mata masyarakat terhadap kegagalannya di medan pertempuran. Untuk kelompok yang kedua yaitu problems resulting from personal failure. Nah, di sini kegagalan pribadi juga merupakan situasi yang dipersepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan serta dipercaya dalam bidang keuangannya sebagai kesalahannya menggunakan akal sehatnya dan karena itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Cressey merupakan contoh seorang pengacara yang kehilangan tabungan hasil kerjanya bertahun-tahun. Ia menderita rugi karena menanamkan uangnya dalam bisnis yang bersaing dengan bisnis para pelanggannya. Ia percaya kalau saja ia mau mengungkapkan masalahnya kepada para pelanggannya, mereka akan bersedia membantunya. Namun, ia merasa tidak mampu mengungkapkan kegagalan tersebut karena ia merasa telah mengkhianati para pelanggannya dengan berusaha dalam bisnis rahasia yang bersaingan dengan mereka. Ia bahkan tidak berani mengungkapkan kerugian itu pada istrinya dan memilih untuk mencuri uang perusahaannya. Ia takut kehilangan statusnya sebagai orang yang dipercaya dalam bidang keuangan. Karena itu, ia takut mengakui kegagalannya, sekalipun kepada orang-orang yang sesungguhnya dapat membantunya, dan ia memilih untuk mencuri. Kehormatan pada diri sendiri menjadi awal kejatuhannya. Untuk kelompok yang ketiga ada business reversals.
Krese menyimpulkan bahwa kegagalan bisnis merupakan kelompok situasi yang juga mengarah kepada non-shareable problem. Masalah ini berbeda dari kegagalan pribadi yang dijelaskan pada kelompok pertama dan kedua, karena pelakunya merasa bahwa kegagalan itu berada di luar dirinya atau di luar kendalinya sendiri. Dalam persepsinya tersebut, kegagalan itu karena inflasi yang tinggi atau kritis moneter atau ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, dan lain sebagainya. Kebutuhan untuk memberi kesan terhadap orang lain bahwa ia tetap sukses merupakan tema yang sangat lumrah dalam kegagalan bisnis. Untuk kelompok yang keempat yaitu physical isolation. Secara bebas, situasi ini dapat diterjemahkan sebagai keterpurukan dalam kesendirian. Dalam situasi ini, orang itu bukan tidak mau berbagi keluh kesahnya dengan orang lain. Ia tidak mempunyai orang lain untuk tempat ia berkeluh dan mengungkapkan masalahnya sendiri. Krese memberi contoh seseorang yang ditinggalkan pergi oleh kematian istrinya dan ia tidak mampu mengungkapkan masalah keuangannya kepada orang lain. Selanjutnya untuk kelompok yang kelima yaitu status gaining. Dalam situasi status gaining ini tidak lain dari kebiasaan buruk untuk tidak mau kalah dengan tetangga. Misalnya orang lain ini punya harta tertentu, nah dia juga harus mempunyai harta tersebut, bahkan kalau bisa lebih banyak lagi. Nah kemudian misalnya orang lain punya jabatan tertentu, nah ia juga harus mempunyai jabatan itu, dan kalau bisa jabatannya lebih tinggi dari tetangganya tersebut. Di sini pelaku berusaha meningkatkan statusnya untuk dirinya sendiri. Kita menjelaskan perbuatan orang seperti ini sebagai besar pasak daripada tiang. Namun, Krese beranggapan bahwa penjelasan seperti ini tidak menjelaskan akar masalahnya. Krese bertanya, mengapa keinginan untuk meningkatkan status menyebabkan masalah non-shareable? Krese pun mencatat masalahnya menjadi non-shareable ketika orang itu menyadari bahwa ia tidak mampu secara finansial untuk naik ke status itu, untuk menikmati simbol-simbol keistimewaan yang dijanjikan status itu secara wajar dan sah. Dan pada saat yang sama, ia tidak bisa menerima kenyataan untuk tetap berada dalam status itu, apalagi kalau harus turun statusnya. Untuk kelompok yang terakhir yaitu ada employer-employee relation. Di sini Krese menjelaskan bahwa umumnya pada situasi ini mencerminkan kekesalan atau kebencian seseorang pegawai yang menduduki jabatannya sendiri. Tetapi pada saat yang sama ia merasa tidak ada pilihan lainnya, yakni ia tuh harus menjalankan apa yang dikerjakannya sekarang ini. Kekesalan itu tuh terjadi karena ia merasa gaji atau imbalan yang didapatkannya dia sekarang tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan atau kedudukannya. Ia merasa beban pekerjaannya teramat banyak atau ia merasa kurang mendapatkan penghargaan batiniah atau pujian. Menurut Krese, masalah yang dihadapi orang itu menjadi non-shareable karena kalau ia mengusulkan solusi untuk masalah yang dihadapinya, ia khawatir statusnya di organisasi itu menjadi terancam atau bisa juga dipecat. Juga ada motivasi yang kuat baginya untuk membuat perhitungan dengan majikannya ketika ia merasa diperlakukan tidak adil. Jadi bisa dibilang untuk pegawai itu bisa ibaratkan mengobrol dulu dengan majikannya agar pendapatan dan pekerjaan yang dia kerjakan itu sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Selanjutnya ada opportunity yang akan disampaikan oleh Mbak Rohmasyami. Baik, saya Rohma akan
Melanjutkan presentasi dari Mbak Ajeng. Komponen fraud triangle yang kedua yaitu opportunity atau peluang. Peluang merupakan kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Peluang ini biasanya berkaitan dengan lingkungan di mana kecurangan memungkinkan untuk dilakukan, seperti sistem pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawas yang kurang memadai, serta prosedur yang tidak jelas ikut andil dalam membuka peluang terjadinya kecurangan. Terbukanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dikarenakan si pelaku percaya bahwa tindakan yang ia lakukan tidak akan terdeteksi. Bahkan, andaikan aksi si pelaku kecurangan terdeteksi, maka tidak ada tindakan yang serius yang akan diambil untuk menindaklanjuti kecurangan tersebut. Menurut Kresi 1953, ada dua komponen dari persepsi peluang ini. Yang pertama yaitu general information dan yang kedua technical skill. General information merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia lihat atau dengar. Misalnya dari pengalaman orang lain yang melakukan kecurangan dan tidak ketahuan atau tidak dihukum atau tidak mendapatkan sanksi. Komponen yang kedua yaitu technical skill yang dapat diartikan sebagai keahlian atau keterampilan. Keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan kejahatan. Biasanya, keahlian atau keterampilan yang dipunyai orang itu dan yang menyebabkan ia mendapatkan kedudukan tersebut. Misalnya, orang yang dipercaya untuk mengisi cek yang akan ditandatangani oleh atasannya melakukan kecurangan yang berkaitan dengan pengisian cek. Petugas yang menangani rekening koran di bank mencuri dari nasabah yang jarang melakukan transaksi. Pemasar menggelapkan uang muka pelanggannya, dan lain-lain. General information dan technical skill bukan semata-mata yang dimiliki oleh orang yang mempunyai kedudukan. Bahkan, pegawai biasa pun juga mempunyainya. Namun, mereka yang mempunyai posisi dengan kepercayaan di bidang keuangan ketika menghadapi non-shareable financial problem akan melihat general information dan technical skill sebagai jalan keluar dari masalah itu. Posisi mereka yang mendapatkan kepercayaan di bidang keuangan memungkinkan mereka memanfaatkan general information dan technical skill yang mereka miliki. Komponen fraud triangle yang ketiga yaitu rationalization atau rasionalisasi. Rationalization yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan fraud. Saya akan mempresentasikan materi selanjutnya yaitu fraud diamond. Teori fraud diamond dikemukakan oleh Wolf and Hermansen tahun 2004. Fraud diamond merupakan penyempurnaan dari teori fraud triangle.
Wolff and Hermanson berpendapat bahwa ada pembaharuan fraud triangle untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan fraud, yaitu dengan menambahkan satu elemen. Berikut komponen-komponen dari fraud diamond. Komponen fraud diamond ada 4. Yang pertama, pressure. Yang kedua, opportunity. Yang ketiga, rationalization. Dan yang keempat, capability. Komponen yang pertama, pressure atau tekanan. Pressure atau tekanan didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan. Tekanan yang dirasakan diartikan sebagai motivasi yang menuntun pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan semacam ini dapat terjadi pada semua pihak di semua tingkatan organisasi dan dapat terjadi karena berbagai alasan. Berikut komponen-komponen pressure. Tekanan finansial. Tekanan finansial yang sering diselesaikan dengan mencuri dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, keserakahan. Yang kedua, standar hidup yang terlalu tinggi. Yang ketiga, banyaknya tagihan dan hutang. Yang keempat, kredit yang hampir jatuh tempo. Yang kelima, kebutuhan hidup yang tidak terduga. Yang keenam, tekanan akan kebiasaan buruk. Tekanan karena adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk. Disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi kebiasaan yang buruk. Misalnya berhubungan dengan judi, obat-obatan terlarang, alkohol, dan barang-barang mahal yang sifatnya negatif. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya, dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya. Selanjutnya, komponen fraud diamond yang kedua yaitu opportunity atau peluang. Fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang itu dapat diambil apabila fraud yang dilakukannya beresiko kecil untuk diketahui dan dideteksi. Komponen opportunity. Menurut Albert et al. 2011, ada 6 faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kontrol untuk mencegah dan atau mendeteksi fraud. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. Yang ketiga, kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku fraud. Yang keempat, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi. Yang kelima, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi fraud. Dan yang terakhir, kurangnya jejak audit atau audit trail. Komponen fraud diamond yang ketiga yaitu rationalization atau rasionalisasi. Rasionalisasi membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan fraud, akhirnya melakukannya. Dalam buku karangan Tuana Kota tahun 2010, dijelaskan bahwa rasionalisasi mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan,
bukan sesudahnya. Mencari pembenaran merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan itu dilakukan, rasionalisasi ditinggalkan karena tidak diperlukan lagi. Hal ini merupakan naluri alamiah kita. Penjelasan singkatnya, pertama kali manusia akan berbuat kejahatan atau pelanggaran, pasti ada perasaan tidak enak. Namun, ketika kita mengulanginya, perbuatan itu menjadi mudah dan selanjutnya terbiasa. Menurut Albert et al. 2011, mengemukakan bahwa rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan fraud sebagai berikut. Yang pertama, mengakui bahwa aset itu sebenarnya milik saya. Lalu yang kedua, saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali. Yang ketiga, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat, ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak. Yang kelima, kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan ini selesai. Yang terakhir, saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya, asal hal itu dapat meningkatkan standar hidup saya. Komponen fraud diamond yang keempat yaitu capability atau kemampuan. Capability diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabuhi sistem pengandalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi. Elemen-elemen capability. Elemen capability ada 6 sebagai berikut. Yang pertama, positioning. Positioning adalah posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk menipu. Yang kedua, intelligence and creativity, di mana pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal untuk menggunakan posisi, fungsi, dan akses berwenang untuk keuntungan besar. Selanjutnya, yang ketiga ada confident atau ego. Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar bahwa dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri atau narasisme. Selanjutnya yang keempat ada coercion. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan
atau melihat ke arah lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu deceit. Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten. Untuk mendeteksi individu harus mampu berbohong meyakinkan dan harus melacak cerita secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu stres. Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi. Hal tersebut dapat menimbulkan stres. Materi keempat atau materi terakhir yang akan saya presentasikan yaitu teori Pentagon. Teori Pentagon merupakan pengembangan dari teori Fraud Triangle. Teori ini dikemukakan oleh Marx pada tahun 2012, di mana ia menambahkan dua elemen komponen-komponen dari teori Pentagon. Komponen-komponen dari teori Pentagon ada 5, yaitu yang pertama, arrogance, yang kedua, competence, yang ketiga, opportunity, yang keempat, pressure, dan yang terakhir yaitu rationalization. Arogan atau arogansi. Arogansi merupakan sifat sombong atau angkuh seseorang yang menganggap dirinya mampu melakukan kecurangan. Sifat ini muncul karena adanya sifat mementingkan diri sendiri yang lebih besar daripada diri manajemen, sehingga membuat sifat arogansinya lebih besar. Sifat ini akan memicu timbulnya keyakinan bahwa dirinya tidak akan diketahui apabila melakukan kecurangan, dan saksi tidak akan menimpa dirinya. Pelaku fraud percaya bahwa pengendalian internal yang diterapkan tidak dapat menimpa dirinya, sehingga pelaku biasanya berpikir bebas tanpa takut adanya sanksi yang akan menjeratnya. Competence atau capability atau kompetensi. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan tindakan fraud. Kompetensi berarti kemampuan pelaku fraud untuk menembus pengendalian internal yang ada di perusahaannya, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih, dan mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya dengan cara mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dengannya. Opportunity atau peluang. Fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang atau kesempatan adalah adanya atau tersedianya kesempatan untuk melakukan kecurangan atau situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau seseorang untuk melakukan kecurangan. Peluang ini dapat muncul karena adanya kontrol atau pengendalian yang lemah. Peluang itu dapat diambil apabila fraud yang dilakukan beresiko kecil untuk diketahui dan dideteksi. Peluang biasanya terkait dengan lingkungan di mana fraud akan terjadi. Karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang memadai, dan prosedur yang tidak jelas, hal-hal itu dapat memicu terjadinya fraud. Menurut Albert et al., tahun 2011,
Faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud yaitu yang pertama, kurangnya kontrol untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. Yang ketiga, kegagalan mendisiplinkan pelaku fraud. Yang keempat, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi. Dan yang terakhir, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi fraud dan kurangnya jejak audit. Pressure atau tekanan. Tekanan merupakan situasi di mana manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini mendorong seseorang atau sebuah perusahaan untuk melakukan kecurangan. Rationalization atau rasionalisasi. Rasionalisasi dalam fraud merupakan adanya pemikiran untuk membenarkan kecurangan yang akan atau sudah terjadi. Sekian penyampaian video dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Saya Rohma Syami ingin menyampaikan sedikit motivasi untuk teman-teman. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, terutama pada program studi S1 Akuntansi, kalian dapat bergabung pada program studi S1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di Universitas Tikubang, program studi S1 Akuntansi sudah berakreditasi A dan mempunyai banyak program beasiswa. Terima kasih. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video kami bertiga hingga selesai. Nah, bagi kalian nih yang mungkin menonton yang masih SMA, ingin melanjutkan kuliah tapi tertolak oleh PTN, tidak usah khawatir, ada Unisbank. Nah, di Unisbank ini ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang sudah terakreditasi A loh, khususnya jurusan akuntansi. Di sini juga didukung dengan dosen-dosen yang ahli di bidangnya. Yuk, bagi kalian yang ingin join ke Unisbank, yuk silahkan daftar dan cek di pmb.unisbank.ac.id. Halo, siapa nih di sini yang cita-citanya ingin masuk kuliah jurusan akuntansi, manajemen, dan keuangan perbankan? Pasti banyak dong orang-orang yang ingin masuk dari 3 jurusan ini, apalagi akuntansinya. Akuntansi memang banyak diminati orang, apalagi sebagai jurusan terfavorit di Indonesia. Nah, kebetulan di Unisbank ini, untuk 3 jurusan tersebut ini tuh termasuknya sudah akreditasinya A. Jadi tunggu apa lagi? Kalian harus masuk ke Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Nanti bakal ketemu sama saya dan teman-teman yang lainnya yang mempresentasikan video ini. Caranya mudah, kalian tinggal buka aja link website dari Unisbank sendiri, yaitu unisbank.ac.id. Di situ tertera banyak banget informasi tentang Unisbank tersedia di situ, mulai dari cara pendaftaran, SPP-nya, dan segala macamnya ada di situ. Silakan dibuka dan jangan lupa untuk gabung bersama kita di Universitas Tikubang Semarang. Makasih.